Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kita di Ramadan ini dan juga di penghujungnya Ramadan kita ini. Dan alhamdulillah kita masih diberikan banyak karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan juga nikmat yang luar biasa sampai saat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah membahas kaitan dengan apakah salatul Id disyariatkan dan juga apa hukumnya. Dan saat ini adalah siapa yang disyaratkan ikut melakukan salatul Id itu. Sesuai dengan apa pendapat ulama-ulama kita kaitan hukumnya kemarin. Jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat Al-Hanafiyah mengatakan kewajiban melakukan sholatul Id itu bagi orang-orang yang juga wajib pada waktu sholatul Id, sholatul Jum'ah. Sama, syaratnya sama. Jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala yaitu seorang laki-laki az-zakar. Dan juga yang balik, kemudian yang mukim, kemudian yang sehat, ya. Kemudian juga hurun. Jamaah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, ini syaratnya ketika kita melakukan sholatul Id. Entah itu hukumnya fardu kifayah, menurut al-madhab al-Hanabilah, atau wajib al-Hanafiyah, atau sunnah muakkadah al-Malikiyah atau Syafi'iyah. Tapi ini pendapatnya Al-Hanafiyah mengatakan gitu. Mereka mengatakan harus ada imam, izinnya imam. Oh, ini agak berat. Ya, harus melakukan sholatul Id, harus. Tapi kondisi saat ini iya. Kenapa? Masih kondisi PSBB. Gitu. Jamaah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga harus di kota besar. Ya. Fi Misrin jami'in au madinatin azimah. Kota yang ramai atau kota yang besar. Itu syaratnya. Kalau kita di desa yang kecil, hanya mungkin beberapa orang saja, enggak diwajibkan sholatul Id. Ya. Atau enggak difardukan. Nah, kalau menurut hukum yang lain, jangan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, ini syarat yang dikatakan oleh Al-Hanafiyah. Jadi sesuai dengan apa yang wajib melakukan sholat Jum'ah itu syaratnya itu, ya, dari syarat wajibnya sholat Jum'ah ya, dan juga sahnya sholat Jum'ah itulah syarat yang ada dalam sholatul Id. Jamaah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Ali mengatakan, la Jum'ata wa la tashriqa wa la adha wal fitra illa fi Misrin jami'in aw madinatin azimah. Rawahu al-Imam Ibn Abi Syaibah. Jadi sahabat Ali mengatakan nggak ada Jumatan, ya, nggak perlu ada Jumatan, ya, atau tasyrik itu juga sama kaitan dengan salatul Id dan al-Adha dan juga salat al-Fitr kecuali diadakan di kota yang besar. Ya, kalau kita di tempat yang kecil dan sebagainya, nggak ada sebuah kewajiban di situ. Dan sekarang harus apa mukim? Iya. Sahabat Ibn Umar mengatakan la Jum'ata ala musafir. Karena sama kan? Syaratnya kan sama. Ya, musafir nggak harus melakukan sholatul Id. Tapi boleh kita melakukan itu. Yang musafir. Yang perempuan, nanti ada kajian itu. Beda pendapat dari ulama-ulama kita. Bahkan hampir semuanya yang harus ada syarat ketika wanita-wanita datang harus tanpa ada membawa sesuatu yang ada fitnah di situ. Memakai pakaian yang dan sebagainya atau mungkin minyak yang luar biasa. Bahkan Al-Hanafiyah Al-Hanabilah mengatakan tidak harus dilakukan oleh orang-orang atau wanita-wanita yang masih muda-muda itu. Jangan melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Al-Hanabilah mengatakan sama juga. Sahnya salatul id itu, salatul fitri, dikatakan sah ketika dilakukan 40 orang yang wajib salat Jumat. Oh. Jadi sama syaratnya. Kalau di sebuah wilayah atau daerah atau desa nggak ada 40 orang yang wajib melakukan salat Jumat itu. Contohnya, nggak ada laki-laki yang balik, yang mukim, yang sehat. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, kan al-Jum'ah itu kan kewajiban hak ya. Hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin, dalam jamaah. Ya kan? Illa arba'atin, kecuali 4. Abdun mamluk, hamba sahaya, budak enggak wajib. Imra'atun, wanita enggak wajib. Sobiyun, anak-anak juga enggak wajib. Maridun, yang sakit enggak wajib salat Jumat. Sama juga salatul id juga sama. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh musafir, budak melakukan itu, mengikuti yang ada kewajiban tadi. Tapi syaratnya itu 40. Yang sekalian, pendapat yang ketiga, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, sunnah. Hukumnya kan mereka mengatakan sunnah muakkadah. Bagi siapa? Orang-orang yang wajib salat Jumat. Al-Malikiyah mengatakan enggak disunahkan anak-anak datang salatul id. Kemudian juga abdun, budak juga enggak disunahkan. Perempuan juga begitu, musafir juga begitu. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh wanita-wanita yang enggak memberikan fitnah pada waktu kumpul-kumpul di situ. Nah, Asy-Syafi'iyah mengatakan agak longgar. Sunnah muakkadah bagi orang-orang yang wajib melakukan sholat Jumat, tapi boleh dilakukan oleh yang lainnya. Bahkan tidak hanya fil jamaah, boleh sendirian salatul id ini. Hadisnya tadi saya sebutkan, Jumat itu kan fil jamaah aja. Ya. Untuk hal ini yang sangat-sangat relevan dalam kondisi saat ini adalah pendapatnya Asy-Syafi'iyah. Boleh kita melakukan salat id di rumah tanpa berjamaah. Sendirian juga boleh. Bahkan juga Asy-Syafi'iyah mengatakan boleh semuanya hadir. Anak-anak boleh hadir. Kalau Al-Malikiyah mengatakan enggak disunahkan, Asy-Syafi'iyah mengatakan boleh semuanya sunnah hadir. Yang musafir juga begitu. Silahkan datang. Kenapa? Untuk syiar. Karena jemaah sekalian, salatul id ini syiar min sya'airi al-Islam, ad-dhahrah. Ada syiar, ada orang banyak. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini 3 pendapat kaitan dengan siapa sih syaratnya orang-orang yang disunnahkan atau diwajibkan atau fardu kifayah bagi mereka semuanya. Mereka semua mengatakan sesuai dengan apa? Syaratnya yang wajib melakukan salat al-Jum'ah. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaitan dengan wanita, khususnya wanita, Al-Hanafiyah mengatakan, Al-Malikiyah mengatakan enggak perlu hadir. Karena apa? Ada fitnah di situ. Mereka mengatakan dalam surat Al-Ahzab, wa qurna fi buyutikunna. Wa qurna fi buyutikunna. Adalah kalian semuanya duduk diam di rumah-rumah kalian semuanya. Tapi Asy-Syafi'iyah membolehkan. Dan juga Al-Malikiyah selama tidak ada fitnah di situ. Karena hadis Nabi rawa al-Imam Muslim, Ummu Atiyah ya mengatakan qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan kami semuanya an nukhrijahunna fil fitri wal adha, untuk mengeluarkan semuanya wanita-wanita al-awatiqa, anak-anak mudanya, wal hayyadha, yang haid itu pun juga diperintahkan untuk sama-sama ikut bersama-sama meskipun dia tidak sholat. Ya, kemudian juga zawati khudud, itu orang-orang yang dipingit lah istilahnya di situ. Al-khudud itu sitar ya, dan hijab. Itu boleh semuanya. Boleh mengikuti salatul id ini.
Dengan apa? Syaratnya apa? Tanpa ada fitnah itu, memakai pakaian yang luar biasa, yang menfitnah, kemudian juga wangi-wangian yang bisa memberikan fitnah. Ini jawab sekalian ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadisnya jelas sekali, Rasul memerintahkan semuanya. Dalam hadis yang lainnya, ya, sahabat Ibnu Umar mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tamna'u, jangan melarang, ima Allahi masajid Allah. Wanita-wanita muslimah itu untuk hadir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi syaratnya tadi tidak memberikan fitnah. Wa hunna talifat, dalam hadis yang lainnya Imam Abu Dawud mengatakan begitu, dari sahabat Abu Hurairah, ya. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Bagi kita yang ada kewajiban sholat Jumat yang wajib, dan juga pendapatnya Asy-Syafi'iyah, boleh semuanya yang enggak wajib Jumatan juga boleh ikut melaksanakan sholatul Id. Jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini sangat-sangat penting. Kenapa? Salat al-Id ini merupakan min sya'airillah, syiarnya al-Islam ini, dan juga min a'lami ad-din, itu pilar-pilarnya agama ini. Tapi dalam kondisi yang memang kadang-kadang kita nggak bisa lakukan, ya itu bisa kita melakukan pendapatnya Syafi'iyah, kita bisa sholat sendiri. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan kaitan dengan siapa saja yang wajib atau disunahkan untuk melakukan sholatul Id. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.